Udah sholatnya mah. Ah, Ya, lagi nyantai. insya Allah. Kenapa? Ini apa namanya teh? Mama teh ada yang mau diobrolin sama papa, boleh? Boleh dong. Bentar ya. Matiin dulu TV ya. Ini tadi kan mama mau ngomong sama papa. Ya. Ini masih ada ganjalan sih di dalam hati, mau nanyain tentang sholat. Apa sih makna dan gerakannya dari takbiratul ihram sama salam gitu ya? Jadi apa namanya teh, nggak ragu lagi gitu. Jadi pengen tahu, pengen jelas di dalam hati. Jadi apa gitu ya, lebih semangat lagi gitu. Oh, ya. Jadi gini ya. Maknanya dari mulai takbir gini ya sampai ke salam. Jadi gini mah. Yang setahu papa gini, kenapa kita takbir? Gerakannya seperti ini. Ibaratkan seperti ini mah. Mama ditodong sama orang yang membawa pistol, gitu kan? Atau sama polisi lah misalkan. Angkat tangan kasih gitu kan. Tandanya gini tuh apa? Berserah kan Pak. Tak sama kalau kita takbir itu berserah kepada Allah. Allahu Akbar. Berserah bahwa kita itu kecil. Dan Allah itu Maha Akbar, Maha Besar. Pas kita berserah itu pada saat kita iftitah ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Berarti kita itu sudah berserah kepada Allah. Bahwa kita itu tidak ada apa-apa. Hanya manusia atau makhluk yang diciptakan Allah yang tidak bisa. Pada saat kita membacakan Fatihah, kita memberikan statement kepada Allah atau memberikan janji kepada Allah bahwa Allah itu adalah satu-satunya zat yang kita ibadahi gitu. Pertama takmur gitu ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setannya. Berarti kita itu berlindung kepada Allah, cuman kepada Allah kita berlindung. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Dan kita menyebut bahwa Allah itu adalah zat yang memberikan rahmat, yang segala apapun yang Allah berikan itu adalah rahmat dan inayahnya. Itu yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa kita itu mengakui bahwa Allah itu adalah pencipta gitu kan ya, yang mengurus segala gitu. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, bahwa Allah itu adalah sebagai hakim atau rajanya pada suatu hari kita meninggal gitu kan kita akan dibangkitkan kembali, bahwa Allah itu adalah raja atau hakim dari hari pembalasan. Makanya kita berdoa kepada Allah, iya karena berdoa iya karena nasta'in. Di situ juga kan tidak ada yang mengatakan aku, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Berarti kita itu harus berjamaah, baik di dalam rumah usroh ataupun di qaryah atau di wilayah kita. Makanya papa sering ke masjid ya, itu untuk berjamaah, karena kita kan yang meminta kepada Allah, iya karena berdoa iya karena nasta'in, bahwa kami ini bukan tunggal tapi jamaah, lebih dari satu orang. Harus kita berjamaah, karena pada saat kita meninggal pun kita berbarengan membuka dibukakan pintu surga itu oleh Rasulullah, dan kita bareng-bareng masuk ke surga gitu. Sampai-sampai kita kepada Allah itu meminta lagi, tunjukilah kami yang jalannya lurus. Apa yang jalannya lurus? Yang berdasarkan Allah, Quran dan Rasulnya gitu. Lalu kita tuh meminta agar kita itu bisa seperti orang-orang yang diberi nikmat, seperti orang-orang yang terdahulu, seperti para nabi dan rasul dan para sahabat gitu. Bukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yang bagaimana orang yang kafir, yang menolak Allah gitu ya,
yang tidak bertauhid kepada Allah, tidak mengikuti Rasul, seperti itu. Lalu setelah itu kan kita sholat pendek boleh apapun. Dalam gerakannya kan ada yang namanya ruku ya. Nah ruku itu tandanya kita itu patuh terhadap semua perintah Allah. Patuh. Pada saat kita diperintah menjalankan sesuatu atau diperintah untuk tidak menyentuh apa yang Allah larang gitu, tidak melakukan apa yang Allah larang, seperti itu. Pada saat itu kita sudah ruku kan ya, kita tidak ada berdiri antara mau sujud kan, tidak. Nah, itu kita menunggu perintah. Pada saat kita diperintahkan oleh Allah berdasarkan Al-Quran dan Rasulnya, lalu kita taat ya. Tandanya kita sujud itu adalah ketaatan kita. Pada kita saat sujud bahwa Allah itu adalah maha tinggi. Setelah itu kan kita duduk di antara dua sujud ya. Duduk di antara dua sujud ini adalah rasa tanggung jawab kita diberi amanah oleh Allah dan Rasulnya. Lalu kita taat lagi, berarti kita sudah melakukan. Sesudah itu, apa yang kita lakukan, apa yang kita dapat ilmunya, maka kita berikan kepada orang lain. Makanya mengucapkan salam ke kanan, salam ke kiri. Maksudnya salam itu selamatkan yang ada di kananmu, selamatkan yang ada di kirimu, kan gitu. Nah, makanya itu gerakan sholat itu maknanya itu seperti itu mah, yang Papa tahu, yang pernah Papa pelajari dari guru-guru atau ustaz-ustaz gitu. Seperti itu mah. Gimana mah? Ada yang paham atau mau tanya lagi? Ya alhamdulillah setelah dijelaskan Ustaz dengan detail sama Papa, insya Allah Mama terbuka sedikit mengerti, insya Allah Mama pahami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Udin kebetulan nih. Pas-pasan saya ada yang mau diobrolin nih. Boleh masuk? Silakan Pak Udin. Silakan. Yuk. Silakan duduk Pak Udin. Kabarnya Udin? Sehat. Alhamdulillah. Tapi ini pas-pas adzan maghrib nih, kita sholat berjamaah dulu ya. Nanti kita teruskan lagi ngobrolnya Pak Udin ya. Iya. Yuk. Ayo. Selami Pak Udin ya. Duh, Mama Podin, tapi hurninya Mana jelas tapi- aya-aya. Gitu kilah keren serot. Sambil ngopi Pak Udin ya. Mengapa? Tapi ya kalau Amin. Mah duduk aja di situ. Ada sambil minum. Pilih yang mana aja lah. Iya. Lawas tilawas Pak Udinnya. Lama. Minum. Tadi istri saya bertanya tentang dari mulai gerakannya sholat itu, dari mulai takbir sampai salam. Saya sudah memberikan ilmu saya tentang itu. Tapi saya juga ada yang mau saya tanya ini Pak Udin nih, kita sharing aja ya. Apakah sholat dengan ibadah itu sama gitu kan ya? Apakah sholat ini adalah bagian daripada ibadah? Apa gimana gitu? ya, tentang sholat itu inilah cara antara ibadah dengan sholat itu ada perbedaannya. Ya, kata Allah di surat Al-An'am ayat 162.
Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Berarti antara di situ teh saya sebenarnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di antaranya itu sudah ada ibadah teh, ada perbedaan antara ibadahku dan sholatku. Karena sholat mah di antaranya teh sebagian dari ibadah. Mengenai sepeda mah itu mah bukan sepedanya, ban itu adalah seperti sebagian dari sepeda. Oh, seperti gitu. Jadi kan kata orang mah kadang karek urang teh salat teh jeung ibadah, eta salat teh ibadah teh gitu. Menurut umum gitu. Kata umum mah padahal mah salat itu ada perbedaan. Kembali. Oh gitu ya, berarti sholat dengan ibadah itu beda mungkin ya Podin ya? Iya. Cuman tidak bisa dipisahkan begitu. Nya suatu jatuh tema suatu pas sistem ya, sistem tadi tema tentang peribadahan teh ada di dalam sholat itu adalah ada ibadah, ada bahasanya penyembahan kepada Allah. Sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Sebenarnya itu dalam sholat itu menyembah itu adalah suatu penyembahan, dalam gerakan itu dan penyembahan di dalamnya itu ada mengingat kepadaku dalam sholat itu. Maka bahasana dari surat Toha ayat 14 inani anallah fa'budni waqimus sholah tulil dikrit ya, inani anallah sebenarnya aku ini adalah Allah dan ingatlah kepadaku, inani anallah fa'budni dan ibadah kepadaku dan ingatlah sholat itu harus sebagai pengingat. Dalam sholat itu pada sepertinya ini ada 5 sholatnya, subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Ini ada longgarnya ini, ada longgarnya ini. Waktu gitu. Dan longgar waktu ini adalah sebagian pengingatnya. Barangnya ini sholat tanah di pasai wal mungkar dari teh. Sholat itu sesungguhnya sholat itu adalah mencegah keji dan mungkar. Jadi pasangan sholat ini kadang-kadang sholat ada mencuri gitunya, ada barang orang lain di depan atau apalah gitu, bukan hak milik kita ambil gitu. Dalam rongga-rongga ini maknanya sholat itu bukan hanya sholatnya dalam ritual aja. Maknanya dalam sholat itu ada kekuatan ruhnya gitu. Sesuatu ada satu paket, ada ruhnya, ada ritualnya gitu, dalam sholat. Itu yang dulu Pak Udin utarakan. Oh, jadi gini, saya ingat sekarang. Wah, jadi sholat itu diandaikan seperti ini, dianalogikan ya. Ada seorang karyawan itu misalkan buruh pabrik ya, dia itu datang. Dia itu datang kan kadang-kadang ada absensi ya. Kalau zaman sekarang ada fingerprint ya. Ada juga ngetok, ada juga atau tanda tangan yang membuat dia itu ada absensinya. Nah sesudah itu kan bukan hanya diam saja sesudah absen, tapi ada ya namanya pekerjaan atau job desk-nya. Misalkan nih saya sebagai servis di suatu perusahaan, berarti kan job desk saya itu setelah absensi itu ada yang namanya bersih-bersih gitu kan ya. Ada, bukan begitu Pak Udin ya? Tak ada yang nyapu-nyapu gitu kan, ada yang bersih-bersih. Nah itu adalah job desk saya. Tapi ada nggak yang gini, dia itu absen, tapi job desk-nya itu tidak dikerjakan. Kan banyak yang seperti itu ya. Bahkan kalau ketemu sama pengawasnya kan dimarahi, bahkan bisa dipecat. Ada juga yang seperti ini, dia itu mengerjakannya, terus mengerjakan job desk-nya. Terus dia itu tidak absen. Pas 1 bulan kan ya, dia itu udah bekerja terus datang ke perusahaan tapi tidak absen. Pas 1 bulan kan semua itu berbaris misalkan ya, dapat gaji. Pas dia mau minta gaji, kamu kok minta gaji kan gitu ya, absennya juga nggak ada kan gitu. Nah, ada juga yang gitu, ada juga yang seperti ini. Sesudah dia itu absen, terus kerjanya itu dia itu hanya cuma memuji. Misalkan nih, Pak Udin ini adalah seorang pengawas atau bos saya gitu. Sudah absen itu saya tuh ngelakuinnya itu cuma gini,
Pak Udin itu soleh, Pak Udin itu baik gitu kan. Tapi job desk-nya nggak dikerjain, kan pasti Pak Udinnya itu marah sebagai bos. Tapi ada juga yang dia itu absen, sesudah absen itu mengerjakan job desk-nya, lalu pas ketemu dengan bos saya, misalkan Pak Udin, saya juga memuji, menganalogikan seperti itu, maksudnya seperti ini. Jadi sholat itu diibaratkan di sini. Dan ibadah itu adalah pekerjaan yang harus saya kerjakan tadi. Jadi ibadah itu banyak, cuman yang membedakan antara orang kafir dengan orang mukmin atau orang Islam atau Muslim ini adalah sholatnya. Karena sholat itu adalah namanya itu adalah sebagai titik nilai seorang mukmin atau ciri seorang mukmin. Karena apa yang mengesahkan dia itu ibadah kepada Allah itu adalah sholat. Makanya sholat itu sangat fundamental. Gitu. Bukan begitu Pak Udin ya? Iya. Itu mah. Jadi tadi ya dia analogi tadi bahwa dia itu absen nanti datang gitu ya. Bekerja tapi nggak absen. Jadi dianalogikan seperti itu, dia itu beribadah, berbuat baik gitu kan ya. Mengerjakan amal-amal soleh tapi nggak sholat. Kata Allah lah. Jadi nggak ada masuk hitungan. Kenapa? Karena sholatnya itu adalah nilai, suatu nilai. Ada juga yang seperti ini, dia itu sholat selalu gitu. Tapi dia itu tidak mengerjakan. Ada kan yang seperti itu? Yang tadi dia analogikan tadi tentang absen. Ada juga yang seperti ini, dia itu sholat, sesudah sholat itu terus memuji aja gitu. Alhamdulillah apa, tapi mengerjakan peribadahannya tidak. Mengerjakan amal soleh banyak itu seperti itu. Banyak yang masjid gitu kan ya, banyak, tapi berbuat kebajikan kepada tetangganya, beramal soleh, bersosialisasi tidak gitu. Sedangkan manusia itu adalah sosial gitu kan. Itu terus ada juga yang seperti ini, dia itu absensi kan ya, terus mengerjakan pas ketemu dengan bosnya gitu kan. Nah dia itu memuji gitu kan. Maksudnya seperti dia tuh sholat, mengerjakan amal soleh gitu, dan memuji Allah banyak gitu. Itu yang Allah inginkan gitu. Soalnya apa? Itu adalah sebagian daripada perintah-perintah Allah dikerjakan, lalu absensinya juga dikerjakan gitu. Nah, sholat juga perintah ya, saking perlunya ya Pak Udin ya. Rasulullah SAW itu diislamiskan gitu. Dan oleh-olehnya kan sholat gitu. Saking penting-pentingnya itu sholat. Makanya orang mukmin atau orang muslim, baik perempuan atau laki-laki, syarat sah mengerjakan amal soleh adalah sholat. Makanya zaman dahulu para kiai, para ulama mengatakan bahwa sholat itu nilainya 1 dan ibadah yang lain itu adalah nilainya 0. Makanya ada nilai. Coba kalau kita ibadah atau mengerjakan amal soleh tanpa sholat, kan nilainya 0 kali 1000 aja atau kali berapa puluh juta pun nggak akan ada nilai. 0 kali 0 kali sejuta juga sebutnya 0. Tapi kalau ada nilai 1 terus aja, itu jadi amal. Jadi gitu mah. Ya bukannya begitu Pak Udin? Nah, kadang-kadang orang itu berpikirnya bahwa sholat ini adalah sesuatu yang tidak fundamental gitu. Padahal yang membedakan antara orang Islam dengan non-Muslim itu perbedaannya adalah dari sholat. Lihat banyak orang-orang yang mengerjakan amal soleh gitu ya, tapi dia tidak sholat, itu niscaya Allah tidak akan menerima. Jadi sholat ini adalah suatu penilaian dari Allah. Makanya sholat itu artinya tadi ya kodenya mengingat Allah. Jadi segala apapun bisa menjadi nilai suatu amalan untuk kita, yaitu dari mengingat Allah. Jadi mengingat Allah tadi kata Pak Udin, seperti subuh kita mengingat Allah. Gitu kan? Tetap kita berbuat amal soleh, diingatkan lagi di duhur itu kan. Tetap sampai ke Isya kan. Tadi Isya sampai ke subuh itu kan waktunya panjang. Di mana Rasulullah juga belajar tentang ayat-ayat Allah itu banyaknya dari malam hari. Makanya kita berkeluarga juga harus saling sharing komunikasi. Karena apa? Biar
sholatnya tidak mamang, sholatnya tidak cuma menunaikan saja gitu kan, cuma sekedar menunaikan kewajiban, tapi sampai tujuannya pun kita dapat, maknanya dapat gitu. Gimana mah, ada yang masuk nggak pemahaman itu? Ada yang mau ditanyain? Kalau ada nanti kita terusin lagi ya Mak ya. Saya dengan Pak Udin mau ngobrol lah ya. Mungkin segitu. Mama silakan aja, mau anak-anak di mana Mak? Cari dulu Mak. Di belakang. Pak Udin, terima kasih atas ilmunya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya ya. Saya ke belakang dulu. Silakan. Silakan Pak Udin. Disambil dulu tuh minumnya dulu. Iya, minum. Kan kita ceritanya mau ngobrol perkara iman. Kapan kita bisa kumpul-kumpul lagi, kemudian mengkaji Quran, saling sharing thalabul ilmi. Kangen loh ya. Minggu depan paling. Minggu depan. Kita ngadain topiknya. Oh, hari Minggu ya? Ya. Oke, kita ngobrol lagi ya, Pak Udin ya. Ada nih Pak Udin. Oh, udah ada sisa Saya, ya. iya. Mau sholat di sini? Kita Boleh. berjumpa lagi. Oke. Ayo tuh Pak Udin. Ayo.